wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Rabbana zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali pada kajian bacaan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keutamaan dan fadilahnya. Di antaranya, barang siapa yang memiliki banyak dosa dan ingin menggugurkan dosanya, maka hendaklah dia duduk di tempat sholatnya dari sholat ke sholat berikutnya. Bagi yang banyak dosa dan dosanya ingin digugurkan, sebenarnya begitu banyak kemudahan yang Allah sediakan di muka bumi ini untuk memuliakan kita semua. Namun itulah yang kadang kita luput dan sering lupa. Maka disinilah pentingnya saling menasihatkan tentang takwa. Hadirin yang saya muliakan, kembali kita lanjutkan hadis tentang bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau pertemuan yang lalu kita membacakan hadis Hudzaifah radhiyallahu
sejak di Makkah sebelum hijrah. Beliau berdarah-darah dan sampai akhirnya beliau dikenal dengan orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan orang-orang setelahnya. Yang jelas Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah memberikan sebuah contoh dan keteladanan kepada kita bahwa agama ini tidak didapatkan dengan santai dan berleha-leha. Banyak kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bisa dibaca pada biografi beliau. Maka ayat Al-Quran dan ayat Al-Quran lainnya saling menafsirkan. Hadis juga demikian. Antara satu hadis dengan hadis Nabi yang lebih berikutnya itu juga saling menjelaskan. Walaupun kadang satu tema, satu pembahasan. Maka di sini para ulama mengatakan, andaikan kita mendapatkan dan membaca hadis-hadis Nabi yang mirip-mirip penjelasannya, di sini membutuhkan kita untuk merenung dan mentadabbur. Bayangkan hadis yang mirip seperti bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal yang sama, yaitu salat malam, tahajud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini di luar Ramadan. Maka para ulama mengatakan hadis yang demikian yang memiliki kemiripan satu dengan lainnya, maka ini menunjukkan bagi orang yang membacanya dan mempelajarinya hendaknya dia merenungkan hadis-hadis yang demikian tersebut. Walaupun satu pembahasan agar maka disinilah kita melihat bagaimana sebuah ilmu didapatkan kadang dari sebuah hasil perbandingan dari satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Maka lahirlah sebuah pemahaman bahwasanya perkara ini bersifat boleh, bersifat sunnah dan seterusnya, bersifat wajib dan lain sebagainya. Mari kita lihat menyebutkan sifat salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan fa'atal al-qiyam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang, melamakan berdirinya. Yang Ibnu Mas'ud sampaikan ini bukan cerita dari orang lain dan bukan riwayat dari orang lain, akan tetapi beliau hadir salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Beliau merasakan lama itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu."
Istri juga beberapa kali kira-kira pernah ingat dibangunkan oleh suami untuk salat. Kalau belum, mudah-mudahan hadis malam ini mengingatkan kita semua, saya dan semua jamaah, baik yang mendengar secara langsung atau tidak langsung, bahwasanya ada satu hal yang kita masih jarang meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bab membangunkan keluarga, istri untuk salat malam. Karena ada murid dalam but-but yang god hana tinggal gila geduk aja lah, baru tinggal pakai kedua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku ingin duduk tapi tidak beliau lakukan. Yang membuat beliau ingin duduk karena beliau merasakan sudah capek, letih, enggak sanggup lagi berdiri. Akan tapi terus akhirnya pun beliau berdiri sambil nahan capeknya, sambil terus bersabar untuk berlama berdiri bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan dalam pikiran beliau ini pikiran yang buruk, luar biasa. Akan tetapi perlu kita perhatikan, walaupun demikian Ibnu Mas'ud dikatakan termasuk orang yang kuat dalam hal menjaga dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. كان ابن مسعود رضي الله عنه قويا محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Rasul bilang, namun beliau tidak duduk meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Inilah dikatakan adab beliau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran adabnya. Hadirin saya muliakan, wa hadhil italah, perkara lama ini dalam salat boleh jadi ini merupakan kekhususan dan keistimewaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana orang lain tidak mampu seperti itu. Bisa dipahami di sini. Akan tetapi, walaupun demikian Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam ingin ajarkan kepada kita umatnya dan para sahabat waktu itu secara khusus bimbingan tentang pentingnya khusyuk dalam salat. Bimbingan tentang khusyuknya, pentingnya khusyuk dalam salat. Ya. Maka tanda-tanda khusyuk dalam salat itu khusyuk itu di antara tanda-tandanya adalah hudurul qalb, hadirnya hati, tafahum, jadi memahami apa yang dibaca, apa yang kita baca atau apa yang dibaca oleh imam, kita coba paham. Kemudian hadirnya dalam hati kita ta'zim, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salat kita. Hadirnya pada hati kita ar-raja wal haya, harap, maka hadirnya hati dalam salat bisa dipahami adalah mengosongkan hati dari segala hal yang tidak ada kaitannya dengan salat. Ya. Maka antara perbuatan dan ucapan yang kita lakukan itu beriringan. Ketika kita katakan Allahu Akbar, hadir semua itu. Sami'allahu liman hamidah dan seterusnya. Saya pernah mendengar sebuah tips dari salah seorang ulama. Bagaimana cara di antara kita hadir dalam sholat kita itu selalu Al-Fatihah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ingat dan hadirkan hati kita mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang setiap hari kita rasakan, yang hari ini dan sedang saat ini kita rasakan. Akan beda rasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang sekedar ucapan tanpa kita ingat akan nikmatnya Allah berikan. Sebagaimana juga kita katakan iyyaka untuk menyelesaikannya, wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang muliakan, ya, maka disebutkan di sini ketika hati itu berkumpul padanya ilmu, memahami makna lafaz yang diucapkan, maka akan hadir kekhusyuan dalam salat kita dan akan mengantarkan kita kepada jalan yang lebih luas. Hadirnya harapan, hadirnya maka ruku dan sujudnya juga disesuaikan dengan berdirinya. Kalau berdirinya tidak begitu lama, ruku dan sujud juga disesuaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus kecintaan kepada sunnahnya. Karena dulu ada orang cinta sama Nabi, begitu Nabi ajarkan syariatnya udah gak cinta lagi, walaupun itu dari keluarganya. Maka kalau minta kepada Allah cinta kepada Nabi-Nya, sekaligus cinta kepada sunnahnya.
sebagaimana kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, seandainya kita makmum ya, merasa berat, nggak mampu berdiri dalam salat fardu atau nafilah ya, lemah, kita nggak mampu untuk terus mengikuti imam yang terus berdiri, maka sepakat para ulama akan kebolehan kita duduk dalam salat. Saya ulangi lagi, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwasanya seandainya karena sebuah hukum dibebankan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Boleh, hingga perlu meninggalkan masjid, nggak perlu meninggalkan jamaah, dia boleh duduk ketika dia nggak mampu lagi berdiri. Yang lebih tua, dengan para ulama ya, dengan tidak menyelisihi perkataan dan perbuatannya selama hal itu bukan hal yang haram, selama hal itu bukan perkara yang haram, selama yang diucapkan, yang diperbuat adalah perkara yang tidak menyelisihi syariat, maka adabnya adalah tidak menyelisihinya ya. Andaikan kita punya pandangan lain, maka hal itu boleh disampaikan dan tetap boleh untuk menjelaskan dan menerangkan kesalahannya, namun tetap perhatikan etika dan adab-adab yang ada. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang takwil, tentang memperlama salat malam. Maka hadis-hadis setelah kita baca menunjukkan tentang disunnahkan memperlama salat malam itu, memperpanjang salat malam. Jamaah yang saya muliakan, maka di antara kandungan tema hadis ini memberikan banyak sekali ayat Al-Quran. Misalnya Allah sebutkan di surah Al-Isra, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya. Dan tahajud, Allah juga mensifatkan ciri-ciri orang bertakwa. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Sedikit, artinya lambung mereka itu pada sejumlah waktu malam berpisah dengan teranjangnya, dengan tempat tidurnya.
Ayat ini memberikan sebuah isyarat luar biasa kepada kita semua jemaah saya muliakan. Di antara ciri ketakwaan bisa terlihat pada salat malam, pada tidur malam. Saya melihat cukup dari ini aja sudah. Saya kira sadarlah kita ini kayaknya belum takwa kali kita. Kalau kemudian ini sifat orang bertakwa, orang beramal dan ikhlas. Maka malam padahal waktu rehat dan waktu tidur, akan tetapi mereka tidak menghabiskan semuanya untuk tidur, akan tetapi mereka berlelah untuk ibadah di waktu-waktu orang rehat, di waktu mereka jauh dari manusia, di waktu mereka jauh pada kesibukan-kesibukan dunia, di waktu itulah mereka menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali tentang keutamaan salat malam. Ya, kita meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan-bulan haram. Ya, memperbanyak amal saleh. Tidak ada amal khusus, akan tetapi memperbanyak amal saleh. Di antara bentuk amal saleh adalah salat malam. Bahkan dikatakan salat malam itu da'bus salihin, tradisi dan kebiasaan orang-orang saleh. Ya. Di antara hadis Nabi SAW tentang hal ini adalah hadis Sahih Muslim. Afdalus salat, salat yang tidak heran kalau kita baca sirah kehidupan orang-orang saleh itu, yang membuat mereka ingin hidup lama di dunia itu diantaranya ada salat malam. Ya. Di antaranya, kalau nggak ada salat malam, mungkin nggak pingin hidup lama-lama di dunia. Yang bikin lama ingin di dunia ini karena ada salat malamnya. Semoga Allah berikan kita kemampuan semuanya dan saling mendoakan. Semoga jemaah Baitur Rahman bisa salat malam di rumah. Ya. Kita lihat juga dalam sirah Nabawiyah, para sahabat Nabi itu sangat rindu untuk salat malam, sangat ingin, sangat suka untuk salat malam. Bahkan dalam kondisi perang pun, kondisi tidak aman pun, mereka berusaha untuk bergantian jaga-jaga keamanan. Yang satu salat, yang lain siaga. Kita baca sirah, dahsyat. Ya. Kemudian jemaah berbahagia, apa yang mendorong orang sebab orang ingin sholat malam itu? Ya. Disebutkan di antara yang Ta'ala, sehingga harapannya semua ini ditumpahkan di salat malamnya. Kemudian ada apa lagi? Ada kecintaan, cinta dia untuk berlama-lama berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan salat malamnya. Ini yang menghalangi mereka untuk tidurnya nggak bisa lama-lama.
Ya. Mesti ada malam yang mereka bangun salah satu waktu yang mulia tersebut untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang tidak memiliki hal-hal tadi, tidak ada rasa takut, tidak Kemudian jemaah saya muliakan, kita melihat adab para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Selain kisah Ibnu Mas'ud tadi, Al-Quran menceritakan kepada kita dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Ya. Nah, istilah beliau mengatakan tidak ada orang yang lebih alim daripada Nabi. Orang kata ulama, siapapun ustaz, siapapun kiai harus sadar diri. Enggak ada yang lebih alim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berayatuna yawni ba'tu Nabi. Dengan dalih moderasi beragama, dengan dalih nyoji, ya. Ana tidak boleh. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Biasa yang diwariskan oleh para sahabat kepada kita semua. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.